Oh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman para pencinta gadget semua. Kembali lagi bersama saya Asli dalam Bedah Gadget. Ya teman-teman semua, kali ini saya ada 3 HP flagship dari Samsung ya. Di sini ada Fold 4, ada Flip 4, dan ada S22 Ultra. Nah, yang kita masih belum pada tahu nih ya, sebenarnya dari HP lipat ini, kalau HP ini udah sering dicemplungin ya. Sekarang kalau HP yang model lipat gini, ini kita penasaran nggak? Gimana kalau ini kita cuci ya kan, kita cemplungin di air? Apakah benar seperti yang Samsung bilang bahwa kedua HP lipat ini dia punya IP rating atau ingress protection IPX8 ya. X di sini maksudnya X dust dan 8-nya itu adalah air ya. Jadi perlu diketahui bahwa handphone lipat yang Fold ataupun yang Flip ini dia tidak ada anti debunya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang apa maksudnya IPX8? IPX8 itu artinya dia tidak tahan debu pertama, yang kedua 8, angka 8 di sini artinya perangkat ini nanti bisa, istilahnya bukan sengaja ya, ini tidak disengaja tentunya ya, bisa sampai menyelam di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. 30 menit itu lama banget guys ya. Kalau main Genshin Impact mungkin udah habis 10% tuh baterainya ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Oke, sebelum nanti kita main cemplung-cemplungan dengan kedua HP ini, nah, kita bahas dulu nih spek singkatnya dari HP lipat ya, HP lipat dari Samsung yang keluaran tahun 2022 ini. Saya tidak akan membahas secara teknis yang terlalu ribet ya. Saya cuma membahas secara global aja, secara garis besar aja. Oke, sebelum kita main cemplung-cemplungan, ada baiknya kalau kita mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangannya antara dua HP ini ya. Tentu saja masing-masing punya keuntungan dan kekurangan masing-masing ya. Semua HP itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Termasuk HP yang paling mahal ini guys. HP yang paling mahal ini tentu saja juga punya kekurangan ya. Oke. Untuk Fold ya, ini adalah handphone yang paling revolusioner menurut saya ya. Jadi paling inovatif, nggak ada yang niru nih, nggak ada yang niru. Rata-rata handphone bentuknya kayak gini kan, membosankan ya, kayak gini-gini aja. Gitu. Jadi memang si Samsung ini membuat suatu gebrakan yang baru. Dia berani menjual handphone lipat ya, dan dia tidak main-main untuk menjualnya karena bisa diketahui sekarang ini yang terakhir adalah Fold 4. Jadi udah generasi keempat. Tentunya dengan generasi keempat itu banyak yang sudah diperbarui dan banyak diperbaiki masukan dari para penggunanya ya, termasuk Fold yang keempat ini. Begitu juga dengan Flip yang keempatnya. Yang kita dapatkan dari HP ini tentu saja HP-nya adalah HP high-end, speknya high-end, yang tentu saja yang pada tahun 2022 ya. Jadi speknya sudah bagus, sudah 5G, kemudian kalau dari bentuknya, dari desainnya, ini adalah salah satu desain yang diklaim sangat kuat ya, durability-nya sangat bagus. Bahkan Samsung mengklaim ini buka tutup seperti ini, itu mereka sudah tes 200.000 kali dan tidak ada masalah ya. Itu yang dijanjikan oleh Samsung ya. Tentu saja sebagai pengguna kita akan sangat tenang gitu ya. Memang waktu peluncuran Fold yang 1, 2, 3 itu saya pikir, wah ini kalau handphone terlalu banyak fungsi mekanisnya seperti ini pasti lama-lama rusak nih engselnya ya. Tetapi jangan takut karena semua itu sudah diuji coba, diuji di lapangan sebelum dipasarkan, sehingga
tidak ada masalah di belakang. Dan jika ada masalah, kalau Anda dulu pesennya lewat pre-order, itu ada S-Care, jadi ya itu akan melindungi kita selama sampai 2 tahun ya. Jadi aman-aman aja deh. Kalau memang ada masalah, langsung kembalikan ke Samsung Service Center dan akan diperbaiki. Oke, jadi itu dari engselnya ya, engselnya. Kemudian juga dari sisi luar. Nah, ini sisi luar, saya nyalakan ya, sisi luar. Glass pelindungnya ini, protektornya adalah Gorilla Glass Victus Plus ya. Saya ulangi lagi. Untuk kaca depannya itu diberi perlindungan atau proteksi dari Gorilla Glass Victus Plus ya. Jadi bisa dibayangkan kekuatannya ya. Ini kita gores-gores, ini tidak akan ada bekasnya. Dari sisi rangkanya itu Samsung bilang namanya adalah aluminium armor. Di sisi dalamnya ini juga layar dalamnya ini ada ultra thin glass. Jadi diharapkan dia akan bertahan lama. Dan apalagi yang saya suka dari ini, ya, Anda bisa lihat ya. Ini Anda bisa sebut sebagai handphone lipat atau tablet lipat, terserah Anda mau menganggap itu apa. Ya. Kalau menurut saya ini tablet lipat ya, karena saya pribadi saya punya S22 Ultra dan S7 ya, yang saya pakai sehari-hari. Dan menurut saya ini adalah tablet lipat ya, bukan handphone lipat. Kayaknya lebih banyak fungsinya kalau pas kondisi terbuka seperti ini ya guys. Dan tentu saja bagi Anda yang produktivitasnya sangat banyak, pekerja kantoran, nah untuk kedua handphone ini ya, kedua handphone flagship ini, dia sudah mengadopsi namanya Samsung DeX. Jadi kita bisa bekerja seolah-olah kita bekerja di PC ya. Jadi tampilannya, UI-nya itu seperti Windows gitu. Tetapi tidak ada di versi Flip ya, karena versi Flip ini tidak ada fungsi Samsung DeX-nya. Nah, untuk kameranya gimana? Oke. Itu sebenarnya kalau menurut saya sangat disayangkan ya, kameranya di Fold 4 dan S22 Ultra itu lumayan beda ya, karena secara spesifikasinya juga megapikselnya dia lebih rendah. Tetapi bukan berarti megapiksel yang rendah itu pasti jelek, enggak. Ternyata tidak seperti itu ya. Pada Samsung Fold ini untuk kualitasnya tetap terjaga. Walaupun untuk zoom ya, zoom bukan zoom meeting ya, tapi untuk kita ngambil foto zoom untuk jarak jauh, memang S22 Ultra itu lebih bagus ya. Ya, tetapi Anda tidak perlu khawatir karena dia juga mirip-mirip nih kameranya. Di sini ada 5 kamera, di sini pun ada 5 kamera ya. 1, 2, 3. Kemudian di depan di covernya juga ada 1. Di dalam sini juga ada hidden kamera ya, namanya UDC, under display cam, yang mungkin Anda nggak bisa lihat ya di sini nih. Nah, nggak bisa lihat kan, nggak kelihatan. Ya, memang untuk kamera yang UDC ini yang di dalam itu kamera yang didesain hanya untuk teleconference, bukan untuk ngambil foto selfie ya. Yang paling oke ya kalau menurut saya untuk mengambil selfie itu dengan kamera utamanya di sini. Jadi dengan mencet tombol di atas nih, ada tombol selfie ya di atas, dengan kamera utama kita buka. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa ngambil foto dengan kamera utama. Kelihatan nggak di situ? Gambar saya kelihatan nggak? Videonya nggak ada. Itu yang menurut saya paling bagus ya. Jadi bukan ngambil dari cover kamera, walaupun bisa juga sih ya. Ada beberapa reviewer yang bilang kalau kamera depannya ini belum bisa autofocus, tapi saya coba untuk ngambil foto ini yang kamera depannya sudah ada autofocusnya, jadi sudah bisa untuk autofocus ya. Kamera dari Fold itu juga mengadopsi yang Samsung bilang namanya
nitografi ya, nitografi. Jadi untuk pengambilan pada area yang cahaya kurang itu tetap bagus, hampir sebagus S22 Ultra ya. Jadi di tempat yang gelap pun atau bikin video, bikin foto dengan kamera ini juga cukup bagus. Saya lebih suka handphone yang ada S Pen-nya ya, seperti S22 Ultra. Sebelumnya saya tidak tertarik sama sekali dengan S series, tetapi setelah ada S22 Ultra yang dia punya S Pen itu, jadi saya tertarik beli. Begitu juga di Fold ya. Fold ini dia ada fungsi S Pen-nya, tetapi masalahnya S Pen-nya itu tidak include ya di sini, jadi tidak ada tempat S Pen sama sekali. Dan jika Anda ingin menggunakan S Pen harus beli secara terpisah. Itu menurut saya agak-agak gimana gitu ya. Untuk handphone semahal ini, kalau dipikir-pikir harga 25 juta saya sudah dapat laptop gaming ya, yang cukup kenceng gitu ya, untuk harga segitu. Tetapi ya di luar itu S Pen-nya dari Fold ya, yang biasa, yang bukan Pro, itu dia tidak ada fungsi Bluetooth, jadi tidak ada fungsi air gesture segala macam ya, jadi tidak bisa dikontrol dari jarak jauh seperti S22 Ultra. Dia untuk defaultnya yang S Pen yang ada di sini adalah S Pen yang sudah Bluetooth capable, jadi kita bisa gunakan dia sebagai remote gitu. Tapi kalau yang Fold itu yang harga biasa-biasa, dia tidak bisa untuk remote. Kalau yang pengen bisa remote, kalian harus merogoh kocek agak dalam lagi, itu harganya sekitar $100 ya. Oke, terus mengenai baterai. Baterai. Anda mungkin pas lihat speknya kayaknya meng-underestimate nih si Fold. Baterainya berapa? Baterainya cuma 4.400 mAh ya. 4.400 mAh. Dibandingin sama S22 Ultra, dia ada 5.000 mAh. Kalau kalian pikir pasti baterainya S22 Ultra lebih lama dong. Nyatanya nggak juga. Ya, Fold 4 ini dia sudah didesain untuk menggunakan dua layar ya. Jadi secara manajemen energi jadi lebih bagus gitu dibandingin dengan handphone atau tab yang lain ya, yang bukan flagship ya. Jadi ini kelasnya flagship, dia tetap baterainya tetap bisa tahan lama, sehari pasti lewat gitu ya, asal jangan buat main game ya. Jadi untuk aktivitas sehari-hari, WA segala macam, nyetel YouTube beberapa menit gitu, nggak sampai jam-jaman ya. Oke, sekarang saya ngomongin minusnya nih. Tentu saja HP semahal ini pun ada minusnya ya. Minusnya adalah ya, tentu saja tadi saya sudah bilang ini tidak ada S Pen-nya. Andaikan dia sudah ada S Pen-nya akan lebih menarik ya kan. Dengan harga segitu ada S Pen. Saya pribadi sangat sering pakai S Pen. Ya, S Pen itu saya gunakan biasanya kalau di bidang saya untuk nulis status pasien ya, atau nyatet-nyatet apa gitu. Seperti saya membuat skrip ini juga saya pakai S Pen di tablet saya. Nah, kemudian banyak juga yang mengeluhkan adanya crease ya. Ada belahannya ya di tempat engselnya. Ya, ini ada kayak lekuannya gitu, namanya crease ya. Ya, sebenarnya Samsung tetap membiarkan ini ada ya, dari Fold 1, 2, 3 sampai yang keempat kok masih ada gitu. Ya, ini karena supaya untuk mengurangi tension dari layar. Tension itu tarikan dari layarnya ya, sehingga akan lebih awet. Dan juga ada yang bilang karena ini untuk water resistance-nya gitu. Oke, terus yang saya bilang tadi juga saya sudah sebutkan untuk kamera dalam ya, kamera dalam atau UDC-nya ini hanya 4 megapiksel. Yang saya bilang tadi hanya untuk teleconference, untuk zoom segala macam, tapi bukan untuk selfie ya guys. Itu tidak akan bagus hasilnya. Jadi kalau selfie yang saya bilang tadi harus pakai kamera utamanya aja kalau pengen lebih bagus. Kekurangan berikutnya adalah ya namanya handphone lipat. Ini bisa dibayangkan adalah dua handphone seperti ini yang ditumpuk ya kan, ditumpuk ya. Ini tebelnya sama dengan dua S22 Ultra nih ya, otomatis ukuran akan lebih besar, lebih berat sedikit iya, lebih berat banyak sih enggak, jadi cuma sedikit aja.
Kalau dibuka, ya ini setipis S22 Ultra. Tapi kalau ditutup, jadi tebel ya. Dan layarnya itu lebih sempit dibandingin layar handphone pada umumnya. Ya, lebih sempit. Yang kita bisa lihat bedanya segini, jaraknya lumayan. Tetapi ada yang suka, ada yang enggak. Karena apa? Enaknya kalau layar sempit, ya layarnya sesempit ini, lebih narrow dia, itu aktivitas dengan satu jari bisa leluasa ya. Jadi dari ujung ke ujung, ini bisa tercapai semua ya. Kita nggak perlu ganti tangan, nggak perlu dua jari yang kan kita ngetik gitu. Satu jari pun bisa. Tapi kalau handphone yang agak lebar seperti ini ya mungkin agak sulit ya kalau jari Anda kecil-kecil. Oke, ya sebagai pengguna handphone dan sebagai pencinta gadget seperti saya ini ya, otomatis saya itu sendiri punya harapan nih terhadap Fold 5 ya, yang akan keluar mestinya dalam tahun ini. Dulu Fold 4 ini keluar dia di Agustus 2022. Nah tentunya ya biasanya bulannya sama besok, jadi tahun 2003 juga bulan Agustus itu ada Fold 5 yang bakal keluar. Tentu saja masih dirahasiakan ya. Nah apa nih yang saya harapkan dari Fold 5? Tentu saja adalah included S Pen ya, included S Pen. Jadi S Pen-nya sudah ada di sini gitu. Kita nggak perlu ngasih tonjolan-tonjolan apa lagi, apa dikasih cover yang harus ada S Pen-nya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini, mungkin bisa dilihat ya bahwa engselnya ini kalau dilihat dari bawah atau dari atas ini masih ada jaraknya. Ya, siapa tahu yang Fold 5 nanti sudah bener-bener rapet. Nah, bener-bener rapet. Jadi ibaratnya gini nih, bener-bener rapet. Nah, itu nanti kita harapkan ya. Dan kalau namanya generasi terbaru pasti SoC-nya juga udah ganti, kameranya juga pasti lebih bagus, tentu saja juga desain engsel yang lebih bagus. Nah, siapa tahu nanti crisp-nya itu juga hilang. Ya. Terus tambahan lagi dari saya ya, andaikan bisa nih ya, karena mungkin menurut saya juga susah untuk handphone yang lipat-lipat gini itu untuk bisa anti debu ya. Nah, andaikan nanti bisa IP ratingnya jadi paling tidak IP68 ya, artinya ada ketahanan debu juga, bukan hanya tahan terhadap air. Oke, demikian tadi untuk review dari Fold 4. Kita lanjut untuk review singkat dari Flip. Ya, ini adalah handphone yang menurut saya lebih cocok ke perempuan sih ya, kalau menurut saya sih. Dari warnanya, ini agak pink-pink gitu, ungu-ungu pink gitu. Dan kalau dilipat gini bisa masuk tas atau dompet perempuan. Nah, biasanya kan bawa dompet yang kecil-kecil, ini bisa masuk. Kalau yang gede-gede kayak gini, mungkin agak susah ya. Tapi kalau yang seukuran ini, mungkin akan lebih cocok ya. Nah, apa sih enaknya punya Flip? Kalau menurut saya punya Flip itu adalah enaknya dia portable. Kalau dilipat cuman separuhnya dari handphone yang pada umumnya tuh, cuman separuh. Ya, jadi ini sangat portable. Dikantongin nggak kelihatan. Untuk proteksinya dia juga sudah mengikuti dari Fold 4. Untuk kaca depannya dia udah pakai Victus ya, kemudian armornya juga sudah sama, aluminium armor. Hingnya atau engselnya juga sama, cuman dia versi sepertiganya kali ya. Dia lebih pendek. Tentu saja kalau dibandingin dari Flip yang keempat, ini jauh lebih kencang, jauh lebih enak dipakai, dan baterainya juga lebih awet. Untuk chargernya, ya saya juga agak heran untuk kedua charger, salah. Untuk ketiga handphone yang flagship ini, Samsung itu untuk fast chargingnya, super fast chargingnya, bahkan hanya super fast charging itu hanya 25 watt. Bayangkan kalau yang saya review kemarin ya, handphone dari merek tetangga itu sampai 67 watt, bahkan ada yang sampai 120 watt.
Nah, saya nggak tahu strategi apa yang Samsung buat sehingga dia tidak ikut-ikutan tuh ya, nggak tambah gede-gedean watt, tapi dia tetap konsisten di 25 watt. Nah, untuk yang Volt 5 saya masih belum tahu, mungkin bisa diharapkan akan lebih cepat lagi ya ngecasnya. Nah, kalau lebih cepat ngecasnya kan tentu saja lebih cepat lagi make. Oke, untuk ketahanan airnya atau IP apa namanya, IP protectionnya ya, IP rating ya, istilahnya IP ratingnya itu sama seperti Volt 4 ya, dia IPX8. Dia tidak tahan debu, hanya tahan direndam dalam kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Anda tidak perlu khawatir di kedua handphone ini dan handphone Samsung yang lainnya itu sudah dilindungi oleh Samsung Knox, jadi aman ya, data-data kita lebih aman. Oke, terus ya kalau kita ngomongin kelebihan, tentu saja ada kekurangannya ya untuk handphone mahal ini. Ya, tentu saja dia untuk flip ya, dia belum anti debu, yang pertama. Yang kedua, di kameranya ini ya, kamera ini belum bisa zoom. Nah, belum bisa zoom optical ya. Kalau kedua HP yang di bawah ini dia sudah bisa zoom optical. Kemudian kekurangan berikutnya masih ada krisnya ya. Kalau ini menurut saya sih nggak terlalu mengganggu. Nah, di setiap pembelian dari ketiga device ini nih belum ada chargernya. Kayaknya handphone flagship zaman sekarang gitu ya, agak-agak pelit gitu. Mungkin untuk menurunkan harganya. Tetapi biasanya Samsung kalau pas pre-order itu kita diberi voucher guys. Voucher untuk membeli aksesoris ya. Nah, aksesorisnya apa ya terserah kalian. Kalau udah punya charger sebelumnya ya nggak perlu beli charger kan, bisa beli buds atau apa yang kalian perlukan. Terus untuk seri Flip ini juga belum ada Samsung DeX-nya. Jadi kalau Anda pekerja yang suka menggunakan komputer atau ingin menggunakan handphonenya ini sebagai laptop kecil ya, ini nggak bisa ya di sini. Oke, itu saja sih yang saya temukan dari kekurangannya di Flip 4 ya. Nah, sekarang kita akan menguji ya, yang saya bilang di awal video tadi bahwa kita akan mengecek nih IPX8 dari kedua handphone ini. Ini sama ini nanti kita tes ya. Oke, kita coba aja langsung. Ini saya sudah sedia kendi dengan air yang fresh water ya. Jadi perlu diingat bahwa klaim dari IPX8-nya kedua handphone ini adalah dari air yang bersih, bukan air laut ya guys. Jadi kalau air laut itu garansi kalian angus. Makanya kita dalam pengujian ini saya juga menggunakan fresh water, jadi air tawar ya. Itu perlu diperhatikan dulu sebelum saya melanjutkan eksperimen kita hari ini. Oke. Ini handphone paling mahal nih guys, mau kita cemplungin sini. Kita coba ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Jalan guys ya. Ngeri nggak tuh? Ini air beneran loh nih. Ya. Ternyata memang bener-bener dia anti air. 25 juta guys, cemplungin sini. Aman tapi ya. Memang klaimnya betul ya. Ini nggak ada 1,5 meter, ini cuman 10 cm aja dari air ya. Jadi nggak, tentu saja tidak akan pengaruh buat IPX8-nya. Ya, ini sudah 1 menit. 1 menit di dalam. Aman ya, masih aman handphonenya. Di dalam udah 1 menit. Apakah layarnya masih bisa dipakai? Tentu saja masih bisa. Set. Ini nggak bisa. Ya, jadi harus dikeringin dulu. Taruh dulu.
dulu. Oke. Setelah kita keringkan, layarnya ini baru mau dipakai ya. Ya, jadi habis nyemplung air tadi kita harus keringkan layarnya. Ini sekarang aman ya. Kita bisa pakai foto lagi, nggak ada masalah. Aman. Oke, sekarang percobaan kedua. Handphone mahal selanjutnya yang kita cemplungin, Flip 4. Ini bukan dummy ya. Oh, nanti dikira dummy lagi. Ini asli nih. Tuh. Oke, kita buka stopwatch. Ya, ini nyala ya. Oke. Ini nyala. Sekarang kita cemplungin. IPX8 kita buktikan. Beneran nggak IPX8? Kita goyang-goyang biar lebih dramatik. Wow, gile ini sampai 2 menit yang ini guys. Angkanya kebaca ya, 2 menit 30 detik. Oke, kita angkat deh, kasihan. Udah mateng kayaknya nih. Kok mateng sih, emang direbus ya? Aman. Kita stop. Ya, ini harus dilap dulu biar bisa dipakai. Oke. Jadi nggak ada masalah, aman-aman aja tuh. Nah, ya untuk device yang baru terendam seperti ini, itu nanti ada perlindungannya ya untuk chargernya. Chargernya nanti tidak akan bisa dicas sampai si handphone ini tidak mendeteksi adanya kelembapan di charging portnya ya. Nah, itu Anda tidak perlu khawatir, tunggu aja sampai kering. Nah, nanti akan bisa dicas lagi. Tetapi enaknya, walaupun kita tidak bisa ngecas lewat charging port, nah handphone ini kan bisa dicas secara wireless ya. Tetap aja bisa dipakai walaupun habis nyemplung gitu. Nah, perlu juga berarti kalian nanti investasi untuk beli charging wireless. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai habis, sampai tamat. Ya, tadi kita sudah cek kehandalan dari kedua handphone ini. Tunggu video-video lainnya dari saya di Bedah Gadget. Ya. Kemudian juga jika Anda punya ide atau ada komentar apa, mungkin Anda pernah punya pengalaman juga tentang HP yang mahal, kecemplung segala macam, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada juga jika usul, ini Mas, misal cemplungin HP apa, tes cemplung, nah nanti kita akan buat videonya guys. Demikian dari saya, sampai jumpa di video Bedah Gadget selanjutnya. See you, bye-bye.